Nah, pagi ini saya ingin melanjutkan kembali apa yang saya bagikan sama saudara kemarin. Kita masuk pada bagian seri yang kedua, bagian kedua tentang hidup yang berhasil. Tentunya saya mengajak Anda baca kembali dari awal ayat-ayat ini supaya kita bisa memahami dengan baik pengajaran firman Allah seri yang kedua. Lukas pasal 5 ayat 1 kembali kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, Anda ayat yang kedua, nanti 11-nya sama-sama ya. Ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua teruskan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6 terus. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7 ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia." Ayat yang ke-11 sama-sama kita membacanya saudara. 1, 2, dan 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kemarin kita sudah sama-sama belajar pada Lukas pasal 5 ayat 1. Saya ingin ulang sedikit saja untuk masuk pada bagian yang kita belajar pagi ini supaya Anda bisa menangkap utuh pengajaran firman Allah ini. Dikatakan ayat pertama kemarin kita belajar pada suatu kali dikatakan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Lalu dikatakan sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kemarin kita belajar bahwa sesungguhnya kehidupan setiap kita, semua kita orang percaya, semua kita orang Kristen tanpa kecuali, kehidupan kita bagaikan berada di danau yang namanya Genesaret. Semua kita. Kemarin kita belajar di gambar ini, coba tunjukkan. Danau Genesaret itu punya arti, punya 4 nama ternyata. Danau yang sama di tempat yang sama. Kadang hidup kita mengalami namanya Genesaret kegagalan. Saya katakan kemarin, siapa sih di antara hidup kita yang tidak pernah gagal? Tidak ada orang tidak pernah gagal. Anda yang sukses hari ini, Anda yang mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam perniagaan bisnis. Saudara, saya mau tanya, apakah betul, apakah Anda yakin bahwa Anda tidak pernah gagal? Coba ingat-ingat, kalau Anda pagi ini berkata, "Saya orang tidak pernah gagal, Pak Pendeta." Coba ingat-ingat dengan baik, duduk dengan tenang. Apa Anda yakin dengan perkataan Anda? Bahwa Anda adalah orang yang tidak pernah gagal sama sekali. Ingat pada masa-masa Anda merintis usaha. Ingat pada masa-masa Anda masih usaha dari usaha yang kecil.
Apa betul Anda tidak pernah gagal? Menurut saya, kalau saya bertanya kepada banyak orang, ketika saya coba menelusuri kehidupan setiap manusia, kayaknya nggak ada orang tidak pernah gagal. Mau hamba Tuhan dalam pelayanan, mau kita yang bekerja, mau kita yang menempuh pendidikan, mau kita ya dalam kesehatan kita, siapa tidak pernah gagal? Apakah kita seumur hidup sehat terus, tidak pernah sakit? Bukankah sakit menunjukkan kita gagal dalam kesehatan kita? Kenapa kita gagal dalam hidup ini? Karena kita mengalami Tiberias, ada angin ribut yang keras. Ada angin badai yang keras menerpa keluarga kita, goncang keluarga kita. Badai yang keras hantam ekonomi kita, keuangan kita, pekerjaan kita. Pekerjaan kita mulai limbung, diombang-ambingkan, dihantam oleh angin. Mulai bergoncang pekerjaan kita. Tapi percaya begini, ini pelajaran penting makanya saya ulang. Yang penting begini, asal kita bisa jaga hati kita. Goncangan boleh ada. Kegagalan mungkin pagi ini juga terjadi, Anda alami. Maafkan saya kata-kata saya, mungkin Anda adalah orang yang gagal hari ini. Mungkin orangnya itu adalah Anda yang sedang bergoncang hidup dengan keras. Tapi yang penting begini, asal di hati kita ada kineret. Ada harapannya Tuhan, ada kecapinya Tuhan. Bisa jaga hati, jaga mulut kita. Tidak ada persungutan, jaga hati kita, tidak ada kecewa, kepahitan. Apalagi ada kepahitan, marah Tuhan. Jaga baik-baik hatimu dari persungutan. Asal ada kineret, bisa jaga hati, jaga mulut kita. Hati kita tetap ada ucapan syukur. Mulut kita tetap keluar kata-kata iman, puji-pujian bagi Tuhan. Bukan ada omelan persungutan. Saya percaya Tuhan pasti akan bawa kita pada sebuah pengalaman hidup yang namanya adalah Galilea. Petrus memang mengalami Genesaret, tapi kemudian dia dibawa sama Tuhan mengalami namanya berkat yang berkelimpahan. Sekali menjala ikan, ayat 7 tadi kita baca, itu 2 perahu penuh dengan ikan. Sampai 2 perahu itu hampir tenggelam, full berkatnya, penuh kesuksesannya. Saya yakin setiap kita mungkin gagal, tapi Anda belajar melatih diri kita. Di tengah-tengah kegagalan kita dalam pekerjaan, di tengah-tengah kita gagal dalam hidup ini, Anda harus melatih, berjuang, berusaha. Jaga hati kita, jaga mulut baik-baik. Jangan ada persungutan. Jangan ada kecewa keluar di mulut kita, di hati kita. Jaga tetap ada pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Saya percaya Anda akan dibawa mengalami Galilea. Ketenangan. Tadinya goncang, tadinya angin ribut, tadinya kita lihat semuanya sermawut, angin ribut, kacau balau. Sekarang kita merasakan damai hidup kita. Lalu kemudian kita dibawa namanya ketenangan. Karena mengalami berkat yang berlimpah itu tenang. Kita lihat itu pertolongan Tuhan. Saudara, percaya begini, meskipun tahun ini atau tahun-tahun ke depan tidak jaminan ekonomi semakin baik. Mungkin pekerjaan boleh dikatakan masih sama keadaannya. Dunia bisnis, dunia kerja, ekonomi, keuangan masih bisa dikatakan masih sukar kerja. Dunia kerja tidak mudah tantangannya. Tapi saya mau katakan bahwa berkat kita, rezeki kita, pertolongan kita, masa depan kita bukan dari bawah, dari bumi ini. Pertolongan kita, masa depan kita, Anda mesti percaya berkat rezeki kita datangnya dari atas, dari Tuhan, dari sorga. Sorga yang atur rezeki kita. Kenapa saya katakan begitu? Alkitab katakan memang kita tinggal di dunia ini, tapi firman katakan kita bukan berasal dari dunia. Anda paham itu kan? Kita ini adalah anak-anak kerajaan. Bahkan Alkitab mengatakan dengan jelas kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Kita ini anak-anak kerajaan. Makanya saya dengan lantang berani katakan berkat kita datangnya bukan dari bumi, dari bawah. Berkat kita datangnya dari kerajaan Allah. Saudara, yang namanya kerajaan Allah tidak kenal resesi. Yang namanya kerajaan Allah bicara berkat dia tetap naik bukan turun.
Nah, Alkitab bilang kita ini warga negara kerajaan Allah. Kita tinggal di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Meskipun situasi bergoncang ekonomi, dunia kerja mungkin katakanlah masih sulit Pak, masih sukar Pak. Dampak pandemi masih ada hari ini. Cari kerjaan rezeki susah Pak. Tapi Anda mesti percaya Tuhan bisa bawa saudara mengalami namanya Galilea. Angin ribut yang keras yang menggoncang buat kita gagal. Tuhan bisa bawa kita ke namanya Galilea. Ketenangan Tuhan bisa berikan kepada saudara namanya Galilea. Berkat yang berlimpah. Dengan sebuah keyakinan gini. Jaga hatimu, jaga mulutmu. Tetap mesti ada kineret. Ada pujian, ada ucapan syukur. Jangan ada omelan kecewa. Ingat berkat kita bukan dari bawah. Dari kerajaannya. Kerajaan Tuhan tidak kenal resesi. Makanya kita masuk pada bagian ayat yang kedua kemarin. Kita lihat belajar dari tokoh yang namanya Petrus dan murid-murid yang lain. Hari itu mereka gagal. Kita sedang bicara tentang pengajaran firman tentang hidup yang berhasil. Kita bicara soal keberhasilan. Di awal kemarin saya katakan semua orang kerja yang ditunggu hasil. Untungnya bagaimana? Semuanya dikerjakan orang di dunia ini selalu orientasinya, ekspektasinya adalah hasilnya bagaimana. Selalu bicara hasil. Nah Petrus dan kawan-kawan hari itu mereka gagal total. Sudah kerja keras, sudah banting tulang. Kalau Petrus malas gak kerja, dia gak berhasil, lain cerita. Petrus itu adalah seorang nelayan yang ahli begitu. Dia sudah curahkan tenaganya, dia sudah curahkan kemahirannya. Saya bisa katakan Petrus ini adalah seorang nelayan yang mahir. Dia gagal itu bukan karena dia gak mau kerja. Petrus dan murid-murid gagal cari ikan itu bukan karena dia ongkang-ongkang kaki. Petrus sudah kerja keras, curahkan kemahirannya, keahliannya. Petrus itu darahnya darah nelayan sejati. Expert dalam dunia nelayan. Tapi dia gagal loh. Saya mau bicara apa sama saudara? Di masa-masa dunia yang bergoncang ini. Kita gak cukup hanya andalkan keahlian kita. Anda gak cukup hanya berkata, oh saya orang yang berpengalaman Pak. Expert dalam dunia kerja saya. Profesi yang saya tekuni saya udah ahli Pak. Tutup mata satu persatu bidang ini saya tahu. Petrus kurang apa? Coba saya tanya kembali sama saudara. Yang namanya dunia nelayan. Yang namanya Danau Galilea, seputar Danau Galilea. Seluk-beluknya dia sudah tahu semua. Apal dari A sampai Z. Ujung ke ujung Danau Galilea. Dia udah ngerti. Riaknya gelombang seperti apa, gelombang air seperti apa, matahari bersinar, angin bagaimana. Dia udah tahu ikan seperti apa di Danau Galilea. Danau Galilea itu sebetulnya banyak ikannya. Kalau ada pernah tur Holy Land dibawa sama tour guide kita ke Danau Galilea. Anda lihat coba ke pinggirnya, naik sedikit. Di pinggirnya Danau Galilea ada lihat ikannya besar-besar kan. Ketika matahari itu mulai kelihatan, lihat di pinggir itu ikan gede-gede kita lihat. Besar-besar loh. Banyak ikan, tapi Petrus gagal hari itu. Artinya apa lewat firman Allah ini mengajari kita? Kita gak cukup dalam dunia bisnis kerja cuman mengandalkan kemahiran kita. Saya pengalaman Pak, Petrus kurang pengalaman bagaimana? Seluk-beluk detailnya pekerjaan, dia tahu semuanya. Tapi hari itu dia gagal. Belajar dari kegagalan kita. Kenapa kita gagal? Seringkali kita lebih mengandalkan otot kita, kemampuan kita, kemahiran kita, expertnya kita dalam profesi kita. Gagal kan kita. Sekarang kita belajar andalkan Yesus. Mari kita belajar dari kisah tentang Petrus dan kawan-kawan. Bagaimana kegagalan mereka. Dan hari itu ketika Yesus masuk di perahu mereka, Tuhan ubah kegagalan mereka menjadi keberhasilan yang luar biasa. Ingat kita fokus bicara hidup yang berhasil. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang mau gagal terus. Dan saya percaya ada orang yang percaya pada Tuhan tidak mungkin dia gagal terus. Pada satu titik Tuhan akan bangkitkan dia mengalami keberhasilan. Mari kita belajar dari kisah Petrus dan murid-muridnya. Bagaimana kegagalannya mereka diubah hidup mereka menjadi berhasil. Mari lihat pada ayat yang kedua
dan ayat yang ketiga saya baca. Saya satukan ayat ini, perhatikanlah baik-baik. Ia melihat, dikatakan 2 perahu di tepi pantai. 2 bilangan jamak terkecil. Nelayan-nelayannya dikatakan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kemarin saya katakan bahwa 2 perahu ini pasti 2 perahu yang gagal. Yang kemudian 2 perahu ini diubah penuh dengan ikan hampir tenggelam. Limpah dengan berkat, yang gagal jadi diberkati. Kenapa saya katakan, berani katakan ini adalah 2 perahu yang gagal. Nelayan-nelayannya dikatakan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tidak ada ceritanya nelayan setelah menepi ke pantai, turun dari perahu, lalu langsung jalannya yang diotak-atik. Jalannya dicuci, jalannya dibersihkan. Yang putus nilonnya, yang putus tali senarnya disambung, diperbaiki. Tidak ada begitu. Nelayan yang sukses, nelayan yang berhasil, begitu dia turun dari perahu, bukan bersihkan jala. Tidak bingung dengan jalannya, tapi pasti bingung sama hasil tangkapannya. Dia akan mulai menghitung ikan-ikannya, berapa hasil tangkapannya. Kemudian dibawa ke pasar ikan, dijual. Hasil penjualannya mereka bawa pulang kepada keluarganya. Jelas dari ayat yang kedua menunjukkan, mengartikan kepada kita 2 perahu yang ada di tepi pantai ini, yang nelayannya sedang membersihkan, membasuh jalannya. Ini pasti hampir bisa dipastikan 2 perahu yang gagal total. Dan yang punya perahu siapa? Di ayat 3 dikatakan Simon Petrus. Lihat ayat yang ketiga. Ini menarik, kita mulai belajar dari sini. Ia naik, dikatakan ke dalam salah satu perahu itu. Ada 2 perahu yang gagal, tidak menangkap ikan satupun. Lalu ayat 3 dikatakan ia, yaitu Yesus, dikatakan naik ke dalam salah satu perahu itu. Perahunya siapa? Yaitu perahu Simon. Saudara berhenti dulu di sini. Perahu Simon itu perahu yang bagaimana, saudara? Perahu yang gagal. Yesus mau datang masuk di perahu itu. Mau datang pada perahu Simon, perahu yang gagal. Saya mau tanya sama saudara, mana ada orang di dunia kayak Yesus? Tidak ada. Bukan rahasia lagi menurut saya. Kita semua ngerti lah, tahu yang namanya watak karakternya manusia di dunia ini. Kita sering ngalami, Anda pernah ngalami pasti. Bagaimana ketika Anda pernah mengalami kegagalan? Anda, maaf ya kata-kata saya, bangkrut kerjaannya. Anda bokek. Dulu uang saudara banyak karena Anda sukses. Dulu Anda kaya raya, aset saudara banyak. Duit saudara banyak tersimpan di bank. Cash pun Anda punya banyak uang di rumah saudara. Apa yang Anda alami? Banyak orang datang mendekat sama saudara. Karena Anda punya segalanya. Uang Anda banyak. Kekayaan Anda banyak sekali. Maka di dunia biasanya akan ada banyak orang yang dekat-dekat sama saudara. Yang dulu jauh sama saudara. Dulu cuek baby. Dulu gak peduli sama saudara. Lihat saudara pun gak mau. Anda jadi orang yang dikucilkan dan diremehkan. Kenapa? Anda gak punya apa-apa. Maaf, Anda miskin, Anda melarat. Gak ada orang mau dekat sama saudara. Tapi sekarang uangnya banyak. Hartanya banyak. Yang dulu jauh, sekarang mulai dekat-dekat sama saudara. Banyak orang mulai mendekat. Yang jauh jadi dekat. Bahkan yang Anda memang tadinya gak kenal. Mereka berkata, kita teman lama. Yang bukan teman Anda pun akan merasa berkata, kita teman, kamu lupa ya, kita teman SD. Padahal enggak juga saudara ya. Yang bukan family gitu ya. Yang bukan sanak family keluarga akan berarti kita ini keluarga. Keluarga dari mana ya Anda tanya. Loh kita keluarga jauh, kita kan sama. Marga kita kan sama, iya kan? Cuman sama fam kita kan sama. Yang jauh merasa dekat, yang bukan teman kita teman. Kita ini keluarga loh. Dari emak, dari engkong, dari kongco. Jauh sekali saudara ya. Dari opa oma kita, dari boyot kita. Macam-macam saudara. Yang bukan keluarga akan merasa jadi keluarga. Sampai kita bingung. Kita ini keluarga jauh. Diorot-orot dari ini. Kita yang dengar pun sampai bingung dengarnya saudara ya. Dan itulah realita di dunia. Ketika uang saudara banyak orang dekat-dekat sama saudara. Saya mau tanya, pernah ngalami seperti itu? Tapi apa yang terjadi ketika ada diizinkan ngalami tidak punya apa-apa sama sekali?
Harta nggak punya, uang sudah mulai nggak punya. Yang tadinya dekat kembali menjauh. Nggak ada. Intinya begini, saya mau bilang sama saudara. Di dunia ini biasanya begini. Nggak ada orang mau datang dekat-dekat sama orang yang gagal. Nggak ada. Kalau toh kita yang mendekat, mereka menjauh. Kalau kita telepon saja saudara sama orang yang kenal sama kita, teman yang tadinya dekat, apalagi family kita, keluarga kita, biasanya family gitu ya. Kita telepon, mereka enggak mau angkat. Kalau toh angkat, mereka enggak open. Kalau toh diangkat teleponnya, mereka banyak diam karena takut. Mereka berpikir sudah menyalah tafsirkan kita. Kita dipikir mau pinjam duit sama dia. Kita dipikir mau ganggu kenyamanannya. Bayangkan saudara ya, begitu kita dulunya akrab, begitu ada kita, semuanya gak open. Ngomongnya jadi sedikit, ngomongnya jadi gak terbuka. Kitanya yang jadi serba salah kan. Ini yang terjadi dialami oleh orang yang gagal. Kita coba dekat sama orang, orang tertutup, orang menjauh. Nggak nyaman saudara. Kita suka disalah tafsirkan. Ngomong ini salah. Datang ke rumahnya salah. Dipikir mau minjam duit. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kira-kira kurang lebih sikon orang yang gagal. Nggak ada menurut saya di dunia ini pribadi yang kayak Yesus. Yang ngerti hidup kita. Yang peduli sama hidup kita. Jangan dipikir Tuhan tidak tahu keadaan saudara. Petrus yang gagal dengan perahunya yang 0-0. Yesus tahu kok. Yesus sengaja memang datang di perahu yang gagal. Jangan dipikir Tuhan tidak tahu situasi hidupmu. Dia mengerti, dia peduli. Dia paling mengerti tentang cerita hidup kita. Sampai titik yang paling rendah proses hidup setiap kita. Dia ngerti, dia tahu, dan dia peduli kehidupan kita. Terbukti dalam cerita ayat ini. Yesus datang pada sebuah perahu yang gagal. Perahunya Simon. Lihat, saya baca ulang kembali ayat ini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Perahu ini yang pertama bicara kehidupan kita. Perahu yang kedua bicara bisnis pekerjaan kita. Kan perahu ini yang dipakai kerja. Perahu ini yang dipakai Petrus untuk menjala ikan, mencari ekonomi pekerjaan buat dia. Perahu bicara ekonomi. Perahu bicara kehidupan kita. Tetapi perahu juga bicara tentang rumah tangga kita, hidup nikah kita. Makanya seringkali rumah tangga, hidup nikah suka digambarkan bahtera rumah tangga. Termasuk lembaga gereja atau lembaga-lembaga organisasi gereja di satu kota misalnya, suka lambangnya, simbolnya adalah perahu di tengah samudera yang luas, ya kan? Organisasi gereja suka simbolnya banyak pakai juga perahu, saudara. Bicara gereja, bicara hidup nikah, rumah tangga, pekerjaan, bicara hidup kita. Nah ini bicara tentang hidup yang gagal, ekonomi yang gagal, pekerjaan yang gagal. Yesus dikatakan masuk dalam salah satu perahu, yaitu perahunya Simon. Dan perhatikan kalimat ini. Menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sebetulnya dari kalimat ini, Yesus tuh mau apa masuk di perahu Simon yang gagal? Yesus mau pinjam perahu Simon untuk apa? Untuk dia mengajar, dipakai mimbar gitu loh kira-kira. Dan Petrus tidak keberatan meminjamkan perahunya. Dia welcome, silakan Tuhan pakai perahuku. Lihat dalam ayat ini dikatakan, dan menyuruh dia, Yesus menyuruh, dia nurut loh. Padahal yang minjam Yesus, yang punya perahu adalah Simon. Ketika Yesus pinjam perahunya berkata, supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia, yaitu Simon, duduk dan kemudian lalu ia, yaitu Yesus, duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Jelas di sini Yesus memang pinjam perahunya Simon dipakai untuk mengajar banyak orang. Ketika dipinjam, Petrus tidak keberatan. Pelajaran apa yang kita bisa belajar dari sini? Ada satu ayat, itu kalau nggak salah di Amsal 19, saya coba cari sebentar ya, boleh ya. Amsal 19 itu di ayat 17. Saya bisa minta bantuan multimedia. Saya baca ayat ini ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau orang yang miskin,
Dikatakan gini, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Yang saya coba jelaskan sama saudara begini, orang yang memiutangi Tuhan dikatakan Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Petrus hari itu posisinya dia sedang memiutangi Tuhan. Dia meminjamkan perahunya untuk dipakai oleh Yesus. Dipakai mimbar, mengajar orang banyak. Pelajaran pentingnya begini saudara ya. Kalau Anda gagal, ini proses pertama ya. Lalu Anda ingin diubah menjadi keberhasilan. Belajar seperti Petrus. Belajarlah memiutangi Tuhan. Dalam arti begini, ketika Anda menabur buat pekerjaan Tuhan, ketika Anda menabur menolong orang-orang yang memang butuh ditolong, orang-orang yang lemah, Anda menabur berkat saudara buat pelayanan, menabur buat pekerjaan Tuhan, menabur hal-hal yang bersifat misi dari Tuhan, menolong orang lemah. Itu Alkitab katakan itu seperti memiutangi Tuhan. Jelas loh ayatnya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, berarti dia kasih perhatian pada orang lemah. Orang itu memiutangi Tuhan dan Tuhan pasti membalas perbuatannya. Dan saya mau coba kasih tahu sama saudara, Tuhan ketika membalas perbuatan kita, dia balasnya itu melimpah. Istilah banyak hamba Tuhan, membalas kita berkat itu sampai sama bunga-bunganya. Dibiar sama Tuhan berkatnya. Orang memiutangi Tuhan pasti dibalas perbuatannya. Petrus hari itu dia bagaikan memiutangi Tuhan, meminjamkan perahunya. Dan dikatakan di ayat yang ketiga, Yesus mulai mengajar di perahu itu. Dan perhatikan langsung dengan cepat saya bawa saudara pada ayat yang keempat supaya bisa selesai. Setelah selesai berbicara. Berbicara kepada siapa? Berbicara kepada banyak orang termasuk Petrus. Ayat 3 dan 4 ini kalau kita sambungkan jadi satu. Jadi Yesus ketika masuk dalam perahunya Simon, Yesus gak langsung bikin mujizat. Maunya kita, dalam pikiran kita atau jangan-jangan juga dalam pikirannya Petrus berpikir, wah kalau ada Yesus, saya yakin Petrus sudah pasti pernah dengar tentang Yesus banyak bikin mujizat. Saya yakin Petrus dan murid yang lain belum jadi murid, tapi sudah tahu Yesus banyak bikin keajaiban. Mungkin Petrus berpikir seperti pikiran kita. Wah, kalau Yesus sudah masuk dalam perahu pekerjaanku, masuk dalam perahu rumah tanggaku, hidupku, mujizat langsung terjadi. Tetapi tidak. Yesus gak langsung bikin mujizat. Kadangkala Yesus tuh gak terlalu cepat-cepat menolong membuat mujizat. Yang Yesus lakukan apa? Dia mengajar dulu, mengajar pengajaran firman dulu. Mengajar semua orang termasuk pada Petrus. Dalam poin ini berkat firman yang saya mau coba lepaskan sama saudara gini. Ketika Yesus sedang mengajar, itu waktunya kita belajar. Saya mau tanya, Anda mau dipulihkan Tuhan? Anda ingin hidupmu diobahkan kegagalan menjadi hidup yang berhasil? Belajar pada poin yang kedua ini. Belajar sebanyak-banyaknya pada masa waktu persiapan proses ini. Belajar sebanyak-banyaknya dari Tuhan pada masa persiapan proses ini. Setiap kita kadang-kadang gak langsung alami pertolongan. Tapi ada masa belajar pada masa persiapan proses. Yesus ajar dulu kan. Jadi dibongkar dulu pikiran yang salah. Selalu sebelum Tuhan melakukan mujizat, ciri-cirinya begini. Selalu sebelum Tuhan lepaskan berkat, lakukan mujizat. Selalu dia lepaskan firman dulu, lepaskan pengajaran dulu. Tujuannya apa? Supaya prinsip yang salah di pikiran dibongkar. Hukum-hukum yang salah, prinsip yang salah, cara hidup yang salah di hati kita dibongkar. Dibuang dulu, ajarannya dikasih dulu. Bongkar prinsip yang salah, kelakuan yang salah, hukum yang salah dibuang, ajar. Itu saya sebut nama proses, namanya masa persiapan. Belajar sebanyak-banyaknya pada masa persiapan itu proses. Petrus diam dulu, dia dengerin ajaran Tuhan. Yesus ngajar, dia belajar terus. Proses itu Anda ikuti. Anda ingat gak kisah Yusuf? Yusuf itu sabar loh pada masa proses persiapan. Tidak langsung dia enak hidupnya. Yusuf tidak langsung dia jadi Perdana Menteri, tidak. Dia nikmati masa proses persiapan itu. Dibuang di sumur jadi budak di Mesir. Dia nikmati itu loh.
Dia nggak berontak, dia nggak cepat-cepat pengen keluar dari keadaannya, nggak. Dia ikuti proses masa persiapan. Sampai pada waktunya Tuhan angkat yang namanya Yusuf menjadi Perdana Menteri atau Raja Muda yang ada di tanah Mesir. Sama dengan Petrus. Dia nikmati masa persiapan. Saudara nikmati, mungkin saya sebut gini, kegagalan yang ada hari ini. Nikmati dulu, belajar dulu di proses ini. Nanti kalau pada waktunya Anda sudah belajar, kalau kita tidak belajar firman, bagaimana kita tahu prosesnya? Bagaimana kita tahu Tuhan petunjuknya Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kalau nggak dari pengajaran firman dilepaskan dulu, bagaimana kita ngerti prosesnya ya? Saya mau berubah, bagaimana caranya? Saya mau sukses, bagaimana caranya? Setiap di dunia ini orang sukses pasti ada kiatnya, ada caranya. Nah, kalau pertolongan dari Tuhan keberhasilan, Tuhan tunjukkan dulu caranya, diajar dulu. Makanya belajar sebanyak-banyaknya pada masa persiapan. Poin kedua ini penting loh. Belajar sebanyak-banyaknya pada masa proses persiapan. Petrus dengerin semuanya itu. Sampai pada ayat keempat dikatakan begini. Setelah selesai berbicara. Berbicara kepada siapa? Bicara kepada banyak orang. Firman yang dilepaskan pagi ini itu firman yang dilepaskan kepada banyak orang, semua bersifat umum. Tapi ingat, ada waktunya ketika kita ikuti persiapan belajar firman, tiba-tiba muncul kata ini. Iya, yang tadinya bicara pada banyak orang, tiba-tiba Alkitab berkata begini. Iya, yaitu Yesus berkata kepada Simon. Firman yang tadinya untuk orang banyak disampaikan, tiba-tiba kita merasa firman itu bicara pada pribadi kita. Itu namanya pewahyuan. Itu yang namanya logos jadi rema. Ada firman yang hidup yang disingkapkan, itu bicara pesan untuk pribadi kita. Saya percaya dari lautan kata-kata, ribuan kata-kata kalimat yang saya lepaskan, itu pasti ada satu kata firman yang hidup. Itu pesan pribadi buat kita. Berdoalah setiap kali firman disampaikan, Tuhan berikan aku rema firman yang hidup buat pribadiku, pesan pribadiku. Petrus hari itu bisa menangkap pesan pribadi dari Tuhan. Firman yang dibicarakan kepada banyak orang, tiba-tiba firman itu bicara pribadi buat Petrus. Ia berkata kepada Simon. Yesus berkata apa dalam perkataan pribadinya kepada Simon? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Tiba-tiba pesan pribadi datang. Simon, sekarang tolakkan perahumu ke tempat yang dalam. Dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dengan cepat saya bawa saudara pada ayat yang kelima. Apa yang terjadi? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi perhatikan, karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Karena firmanmu, perkataanmu, terjemahan lain, aku menebarkan jala juga. Perhatikan, Yesus kamu gini, Simon, sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam. Dan sekarang kata Yesus, tebarkan jalamu. Petrus itu catat baik-baik. Dia nelayan yang mahir. Dia nelayan yang ahli. Dia tahu matahari udah mulai terik bersinar. Ikan tidak ada di tengah. Ini perahunya di tempat yang dalam. Petrus nurut. Sekarang ada perintah, tebarkan jalamu. Petrus berpikir, tidak ada ikan di tengah-tengah lautan. Tapi ini karena perkataanmu. Aku nurut, aku taat. Poin ketiga pelajarannya apa? Saudara jangan meremehkan permulaan yang kecil. Perintahnya Tuhan itu kan seperti permulaan yang kecil. Anda jangan remehkan yang namanya permulaan yang kecil. Anda jangan remehkan perkara-perkara yang kecil. Kelihatannya firman sederhana, jangan diremehkan. Jangan remehkan ketaatan yang kecil, kesetiaan yang kecil. Kalau Anda taat dalam perkara yang kecil, Anda lihat, Anda bisa mengalami perkara yang besar. Saya ulang ya, poin yang bagian ini, Anda jangan pernah meremehkan permulaan yang kecil. Perintahnya kelihatannya kecil. Sekarang bawa ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Simon tahu gak ada ikan di tengah. Tiba-tiba dia berkata, tapi karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, ini perkataanmu, aku melakukan juga. Taat pada perkara yang kecil. Hasilnya bagaimana? Ayat yang ke-6. Mari kita kunci dengan ayat ini saja. Ayat yang ke-6 berhenti sampai di sini. Sama-sama baca ayat 6, 2 dan 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak.
koyak ini bukan cuman putus, robek jalannya. Tapi meskipun robek jalannya, Alkitab bersaksi kepada kita, Petrus menangkap sejumlah besar ikan. Nanti baca ayat 7 di rumah. 2 perahu penuh dengan ikan hampir tenggelam. Kira-kira kalau kita baca ayat ini, ya paling-paling cuma 1 jam Yesus ada bersama Petrus di perahunya. Tapi meskipun 1 jam, istilah orang dagang, Petrus ngalami booming hari itu. Ledakan berkat yang luar biasa. Ada istilah yang sering kita dengar dari banyak hamba Tuhan. Petrus ngalami percepatan. Gagalnya dia diubah jadi percepatan. Barangkali kalau Petrus kerja sendiri sama teman yang lain, untuk mengalami berkat booming yang sangat hebat, 2 perahu penuh dengan ikan, itu mungkin butuh dikumpulkan ikan sebanyak itu, mungkin kerja 1 bulan atau 2 bulan. Kumpulin tiap hari, jala tiap hari, jala tiap hari. Ikannya 2 perahu dengan ikan, butuh waktu yang lama. 2 bulan itu lama, 1 bulan itu lama. Tapi cuma 1 jam sama Yesus. Ya, Yesus ada bersama dengan pekerjaannya. Petrus ngalami namanya percepatan keberhasilan. Petrus ngalami satu booming yang luar biasa. Karena bersama Tuhan. Jadi pertanyaannya begini, pada waktu Anda bekerja ini, kuncinya begini, Yesus ada gak sama saudara? Pesan saya bagian terakhir begini, jangan saudara datang berdoa sama Tuhan ngomong begini, Tuhan karena dunia kerja lagi sulit, dunia bisnis lagi susah Tuhan, makanya omset saya drop Tuhan. Anda jangan berdoa model begitu. Anda jangan ngomong begini, Tuhan karena dunia kerja lagi limbung, lagi goncang, dunia bisnis lagi mengalami kesulitan, makanya Tuhan omset saya 0 Tuhan. Jangan begitu berdoanya. Saya kan katakan dari awal, berkat kita datangnya dari Tuhan. Kita ini anak-anak kerajaan. Memang kita tinggal di dunia ini, hidup di dunia. Tapi Alkitab tuliskan ajar kita, kita warga negara kerajaan sorga. Sorga yang kasih berkat sama kita. Tuhan yang kasih rejeki sama kita. Datanglah dengan iman percaya. Tuhan memang aku gagal, tapi hari ini aku percaya kepadamu, aku pasti berhasil. Saya percaya yang namanya booming bukan cuma untuk Petrus. Petrus tuh gagal loh. Ada nikmati ya, belajar sebanyak-banyaknya pada masa persiapan. Jangan pengen cepat-cepat ngalami mujizat. Belajar, saya pernah bilang kalau ada diberkati sama Tuhan itu bukan kebetulan. Pasti ada sesuatu pelajaran yang Tuhan beri sama saudara. Aku diberkati ada pelajarannya dari Tuhan. Anda gagal, ada drop, ada jatuh dalam ekonomi. Itu yang ada belajar gini, pelajarannya apa dari Tuhan? Pasti ada pelajarannya. Nikmati masa belajar itu. Sehingga nanti Anda tahu petunjuknya Tuhan. Oh aku mesti buat ini, lakukan ini. Dari pelajarannya kita tahu. Yang ketiga, ingat baik-baik dalam pelajaran ini. Jangan pernah meremehkan permulaan yang kecil atau perkara yang kecil. Ketaatan yang kelihatannya kecil, itu bawa terobosan yang berkat yang besar loh. Kadang kita itu meremehkan perkataan kesetiaan yang kecil. Tuhan dorong kita melakukan, kita gak mau. Kadang kita jalan, naik motor, naik apa. Tiba-tiba digerakkan di hati kita untuk menabur seseorang yang kita kasihan. Dia berhenti, kasihlah. Kelihatannya kecil, bawa terobosan besar loh. Malam-malam dibangunkan, Tuhan ingatkan kita seseorang. Ya cepat berdoa buat orang itu. Jangan remehkan permulaan yang kecil. Itu ternyata bawa perkara yang besar dalam hidup saudara. Saya berharap Anda bisa belajar ya dari firman Allah ini. Jangan remehkan permulaan yang kecil. Masa persiapan belajar dengan tekun. Pada waktunya pasti ada muncul kata ini. Sekarang tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan pada waktu kita menangkap itu jumlahnya sangat luar biasa. Tuhan berkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.